Keluar ya, udah bisa lihat ya? Ya, sebetulnya ini judulnya hari ini tentang Indonesia darurat dan bagaimana kita mencoba mengatasi dengan terapi ala-ala kita ya, ala-ala kita ya. Kita mulai saja. Jadi, sekali lagi kita mengingat kembali ya, sebetulnya COVID itu apa kan? Untuk melakukan pencegahan ya, untuk melakukan treatment itu kita harus tahu dulu COVID itu apa ya, karena kalau belum tahu itu apa, bagaimana cara kita mau mencegah dan mengobati kan gitu ya. Jadi kita ulang kembali beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Jadi kita mengingat kembali tentang virus ya, termasuk mengenal virusnya ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa virus corona itu sudah ada sejak zaman dahulu kala ya. Pertama kali manusia itu mengenalnya ya karena ditemukan oleh seorang ilmuwan itu tahun 1937 pada ayam ya, karena pada saat itu ada ayam yang terkena penyakit yaitu radang pada saluran napas bagian bawah yang disebut bronkitis pada ayam ya, dan juga menyerang saluran cerna. Kemudian selain saluran cerna yang diserang juga penyakit saraf ya, dari saraf-saraf pada hewan itu baik itu mamalia maupun burung ternyata bisa terkena yang namanya infeksi virus karena corona. Nah, yang pertama kali ahli yang menemukan itu dengan cara mengambil dari rongga hidung lalu dimasukkan ke dalam sel ya, sel dari manusia ya, sel embrio manusia, di mana akhirnya diketahui ya bahwa virus ini namanya diberi nama virus corona. Nah, yang melakukan pertama kali isolasi itu namanya Tyrrell dan siapa namanya di sini, Tyrrell dan Binu ya. Nah, jadi ternyata ada banyak sekali macamnya ya, pada tahun-tahun berikutnya sampai sekarang itu ditemukan ada 3 grup ya, ada 3 grup, dan yang membuat penyakit berat itu ada macam-macam di sini ya. Dari grup 1 ini ada HCoV 229E ya, lalu NL63, lalu TGEV ya, TGEV ini yang pernah menjangkiti babi-babi ya di Medan itu yang mengalami diare ya, banyak yang mati itu babinya. Lalu kanin coronavirus, kemudian felin infectious, banyak sekali di sini, termasuk pada kelelawar yang diduga yang terjadi di Wuhan pada saat itu terjadi karena wabah karena virus yang bermutasi dari kelelawar yang menjangkiti pada manusia, walaupun ini belum terbukti ya, belum terbukti. Nah, lalu grup 2 ini ada human coronavirus HCoV OC43, ini juga yang menimbulkan penyakit gagal napas ya, radang paru dan gagal napas pada manusia sebelum wabah pandemi SARS-CoV-1 sudah diketahui ada ya. Lalu ada human coronavirus HKU1, lalu SARS coronavirus. Nah, ini maksudnya grup 2. Nah, SARS coronavirus itu ada SARS-1, kemudian MERS-CoV, kemudian SARS-2. Nah, antara SARS-1 dan 2 itu mirip sebetulnya, dan kita tahu bahwa namanya virus memang sudah tabiatnya dia itu bermutasi. Jadi kalau kita mengikuti berita tentang mutasi ini, mutasi itu, nah itu memang sudah tabiatnya virus itu bermutasi gitu ya, nggak usah takut gitu ya, karena dari dulu mutasi-mutasi ini pun sering terjadi gitu ya. Nah, ini di sini ada banyak sekali, jadi nggak cuma SARS-CoV. Nah, kalau kita mau takut pada virus ya harusnya sama semua virus ini takut ya, tapi sebaiknya kita lebih takut pada diri kita sendiri ketika kita mengalami gangguan keseimbangan ekosistem ya, karena ternyata nanti kita pelajari masalah dari COVID yang berat itu adalah karena terjadinya gangguan ekosistem pada diri kita sendiri ya, bukan karena virusnya yang macam-macam.
ya, karena kita tuh ekosistem virus juga gitu ya. Nanti saya lihatkan. Nah, jadi sebetulnya yang bermasalah baik itu pada SARS-CoV-1 maupun 2, kemudian MERS-CoV yang ternyata secara epidemiologi MERS-CoV itu lebih berat, menimbulkan kematian yang tinggi daripada yang SARS-CoV-1 dan 2 ya. Jadi kalau dalam angka epidemiologi statistik namanya case fatality rate ya. Case fatality rate dari MERS-CoV ya, bagaimana kemampuan MERS-CoV membunuh dibandingkan dengan SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 itu lebih berat pada MERS-CoV ya. Tapi alhamdulillah pada saat itu MERS-CoV hanya terbatas pada area di Timur Tengah ya pada saat itu, dan tidak ada lagi sekarang ya. Nah, lalu yang SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 ini hampir mirip sebetulnya ya, gejalanya mirip, respon tubuh kita mirip ya, kemudian sel-sel yang terlibat di dalamnya mirip. Nah, di mana di sini banyak sel yang terlibat dalam pertahanan terhadap virus, yaitu sel T yang dia bisa memproduksi antivirus dalam tubuh kita, ya, namanya interferon, ya, dan juga natural killer cell, ya, natural killer cell yang dia bekerja sama dengan T cell dan juga B cell, ya, untuk melawan virus. Nah, mengapa kok ada yang sembuh sendiri, ada yang derajatnya ringan sedang, kemudian ada yang berat ya. Ternyata salah satunya karena respon imun yang berlebihan, yaitu karena adanya respon dari TH17 ini. Ya, jadi tubuh kita itu sebetulnya terdiri dari sel limfosit yang banyak sekali begitu ya. Nah, salah satu yang bermasalah kalau ini tidak seimbang, di mana tidak seimbang antara sel natural killer cell, kemudian CD8 positif sel, CD4 positif sel, dan respon oleh TH17, kemudian sel B, dan lain-lain. Di mana penyeimbangnya itu sebetulnya sangat tergantung pada yang namanya fungsi makrofag, salah satunya. Ya, di sini ada makrofag. Nah, yang menjadi masalah pada orang-orang yang makrofagnya terganggu, ya, kemudian sel T-nya terganggu, natural killer-nya terganggu. Ini akhirnya apa? Akhirnya ya kemampuan dia melawan virus, kemampuan dia mengerem peradangan yang berlebihan juga akan terganggu, ya. Karena makrofag ini dia punya kemampuan berubah, ya, dia seperti transformer itu ya. Dia mampu berubah menjadi sel yang meningkatkan sistem imun atau sebaliknya yang bersifat menekan sistem imun. Jadi makrofag ini merupakan salah satu sel yang dia itu seperti induk, seperti ibu yang mengajarkan pada anak, oh ini dia baik, ini dia jahat, ini kalau baik harus kita baiki, kalau jahat harus kita lawan, begitu ya. Nah, selain makrofag ini ada yang namanya sel dendritik. Ya, sel dendritik dan makrofag itu sebetulnya saling bekerja sama, mempunyai kemiripan gitu ya. Nah, ini yang sering lemah karena tubuh kita yang mungkin terpapar oleh zat-zat toksik ya, seperti misalnya rokok ya. Rokok itu yang diserang salah satunya adalah makrofag, sehingga para perokok itu mempunyai gangguan fungsi dari makrofag. Nah, ini. Nah, gejala antara SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 itu mirip. Dulu ya ada demam, lalu batuk kering, ada sesak napas, ada diare, itu sudah dari dulu diketahui seperti itu ya. Gejala neurologis juga dari dulu diketahui begitu ya, karena sebetulnya ada kaitannya dengan ini, respon imun yang berlebihan ya. Kemudian MERS-CoV juga sama ya, bahkan lebih berat ya. MERS-CoV ini lebih cepat, lebih berat ya, menimbulkan gagal multi organ ya di sini. Kemudian, nah, apa itu COVID itu jadinya? Ya, COVID itu sebenarnya nama untuk seluruh gejala yang muncul karena infeksi virus SARS-CoV, gitu kan? Ya, SARS-2 ya sekarang ini. Nah, ini kumpulan gejala dan tanda yang terjadi karena apa? Yang pertama, reaksi hipersensitivitas dari tubuh atau respon imun penderita yang terlalu hiper, gitu ya. Contohnya kalau yang mudah-mudah ditemui dulu ya, asma itu kan reaksi yang terlalu hiper ya. Kalau orang normal dengan debu kira-kira bagaimana? Nggak masalah, paling dia bersin aja sebentar, hidung
hidungnya gatel gitu ya. Tapi kalau orang yang kena asma, kena debu, wah bisa memicu sesak gitu ya, sesak napas, bisa dia terserang asma berat begitu ya. Nah, seperti ini juga. Jadi pada orang yang mengalami COVID berat itu dia punya reaksi hipersensitivitas ya. Lalu di situ ada gangguan metabolik ya, di mana metabolisme kita menghasilkan banyak produk-produk metabolik yang meracuni diri kita sendiri. Ya, contohnya apa? Contohnya zat asam ya, asam laktat. Asam laktat ini kalau numpuk dalam tubuh kita, akhirnya yang terjadi apa? Responnya rasa pegal, rasa nyeri gitu kan, otaknya jadi seperti hunger ya, otak hunger itu kayak dia kekurangan makanan, orang jadi lapar, bawaannya pengen tidur gitu ya. Kemudian juga banyak zat-zat toksik yang berasal dari dalam usus kita karena produk metabolik dari bakteri yang berlebihan patogennya ya, itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita sehingga menimbulkan keracunan ya pada tubuh kita. Nah, lalu juga sindrom yang disebut disbiosis usus ya. Disbiosis usus ini yang harus kita perhatikan juga ya, karena dari hasil otopsi dan hasil penelitian di berbagai negara, orang-orang yang meninggal yang mengalami COVID berat sebagian besar kekurangan bakteri tertentu ya, yaitu terutama bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium. Sedangkan dia kelebihan bakteri yang patogen ya, misalnya Corynebacterium, kemudian Clostridium gitu ya. Banyak sekali bakteri yang patogen. Nah, ketika sindrom ketika mekanisme ini ya, seperti ini mekanisme ya, bagaimana yang berperan dalam terjadinya COVID berat itu ya, akan mempengaruhi derajat dari penyakitnya. Nah, jadi COVID itu derajatnya macam-macam, ada yang ringan, ada yang berat, dari yang ringan sampai yang berat. Dan penentuan derajat penyakit ini tidak cukup hanya dengan pemeriksaan laborat, misalnya kayak swab antigen atau PCR atau pemeriksaan rapid antigen atau rapid antibody ya. Jadi harus melalui pemeriksaan fisik ya, nggak bisa hanya sekedar hasil tesnya positif nih berarti kamu kena COVID dan pasti kamu besok mengalami COVID yang berat, nggak bisa ya. Jadi setiap orang respon tubuhnya berbeda-beda, tergantung dia punya reaksi hipersensitivitas atau tidak, dia punya gangguan metabolik atau tidak, dia punya disbiosis usus atau tidak gitu ya. Nah, kalau yang tidak punya ini semua yang terjadi ya sehat-sehat saja, kena virus ya langsung di sini dibersihkan, terus paling kalau infeksi sebentar ya paling dia hidungnya kayak berlendir, kayak pilek-pilek sama badannya meriang sebentar, tapi dengan istirahat cukup, makan yang enak gitu ya, makan yang bergizi, dia sudah sembuh ya, sembuh sendiri. Makanya kebanyakan penyakit virus itu self limited disease itu karena begitu ya. Kalau orangnya badannya sehat-sehat saja, tidak punya reaksi hipersensitivitas, tidak punya gangguan metabolik, tidak punya disbiosis usus ya, akhirnya bisa sembuh sendiri ya. Nah, lalu ada yang sampai derajatnya ringan sampai berat gitu ya. Derajat ringan ada yang harus diobati ya. Kemudian derajat sedang juga sama dengan pengobatan yang tepat ya, ternyata juga bisa sembuh ya. Nah, yang meninggal itu secara statistik ya, kalau kita teliti ya, itu hanya sekitar kalau di luar negeri yang penanganannya baik ya, mengikuti penanganan yang up to date sekarang sesuai dengan bukti-bukti adanya mekanisme ini ya, akhirnya ya sekitar 1, ya bahkan ada yang 0, begitu. Nah, mengapa di Indonesia kok sampai 7, sampai berapa itu katanya ya, yang terakhir itu sekitar 7, katanya ya. Nah, itu justru kita harus introspeksi ya.
ada apa nih dengan Indonesia gitu ya, kenapa kok berbeda dengan negara yang lain penanganannya. Nah, makanya kita harus mulai belajar nih ya, sebetulnya negara lain itu penanganannya bagaimana sih, kemudian apa sih yang bisa kita punya ya, kita sebagai rakyat harus juga secara mandiri ya mengetahui sumber daya apa di sekitar kita yang kita punya yang bisa kita manfaatkan ya, termasuk superfood apa yang bisa kita manfaatkan ya. Nah ini situasi COVID saya belum update lagi, tapi mungkin sebetulnya hampir mirip ya, sebagian besar kasus yang terkonfirmasi masih banyak yang dengan penanganan yang baik itu sembuh ya. Jadi jangan terlalu cemas lah, kalau terlalu cemas itu nanti malah panik ya kan, kalau panik bingung semuanya mau dikonsumsi, terus nafasnya jadi ini, kita jadi nafasnya itu seakan-akan sesak ya, bukan sesak sebetulnya tapi seakan-akan sesak, terus akhirnya jadi apa, jantung berdebar-debar ya, jantung berdebar-debar ini juga akan pengaruhi sistem tubuh kita ya, kita nafas menjadi lebih cepat itu juga bisa menyebabkan self injury ya. Maka kalau seperti ini coba jangan melihat televisi, jangan mengikuti berita positif rate begitu-begitu, matikan semua sosial media, kita fokus membuat ekosistem kita, membuat tubuh kita seimbang, karena sebetulnya kuncinya pada keseimbangan ini ya, yin dan yang kalau kata tradisional Chinese medicine ya. Jadi harus menyeimbangkan tubuh kita sendiri, dengan begitu yang namanya virus itu dia akan beradaptasi dengan tubuh kita, karena melawan virus itu sebetulnya adalah bukan membunuh mereka dalam arti kita harus menjatuhkan bom nuklir pada mereka yang berakibat tubuh kita sendiri menjadi rusak gitu ya, tapi bagaimana supaya virus ini tidak perlu kekuatan yang lebih dengan bom seperti itu tanpa merusak tubuh kita sendiri. Nah, dia bisa dieliminasi, bisa ibaratnya diborgol begitu ya, sehingga tidak punya kemampuan untuk menginfeksi tubuh kita. Ini beberapa bukti dari penelitian-penelitian dan otopsi yang menunjukkan bahwa sebetulnya SARS-CoV-2 ini mirip dengan SARS-CoV-1. Ini SARS-CoV-1 ya, tapi SARS-CoV-2 itu juga seperti ini. Jadi kerusakan pada paru itu adalah kerusakan pada alveolus ya namanya. Di sini gelembung-gelembung yang ada dalam paru namanya alveolus, di mana dia berfungsi untuk penyerapan istilah ilmiahnya difusi dari oksigen ke dalam pembuluh darah. Di sini kayak pembuluh darah ya. Ketika terjadi paparan virus, sebetulnya paru ini rusaknya bukan karena virusnya ya, tapi karena reaksi peradangan berlebihan dari tubuh yang mengakibatkan paru-paru itu rusak. Dan reaksi ini sebetulnya bukan karena virus yang ganas, bukan, tapi karena justru pecahan virus yang mati yang terikat dengan antibodi kita, yang akhirnya tidak terdegradasi dengan baik oleh makrofag dan memicu semacam reaksi hipersensitivitas tadi ya, semacam alergi ya, seperti penyakit rematik, tahu ya penyakit rematik. Nah, penyakit rematik itu adalah penyakit yang munculnya itu justru setelah bakterinya mati. Kenapa? Terjadi peredaran dari pecahan bakteri. Pecahan bakteri ini harusnya ketika terikat antibodi itu segera dibersihkan oleh tukang sampah yang ada dalam tubuh kita. Kita punya tukang sampah ya. Tukang sampahnya itu salah satunya makrofag tadi gitu ya. Nah, ketika makrofag kita fungsinya tidak berfungsi dengan baik, yang terjadi apa? Ya sampah-sampah ini numpuk dalam tubuh kita, menimbulkan peradangan. Nah, seperti itu sebetulnya. Nah, jadi bagaimana dokter ini tahu? Bagaimana para ahli tahu bahwa ini bukan karena virus? Ya dilihat dari sel radangnya ya. Kalau kita dokter patologi, kita tahu oh ini tuh bukan karena virus ya. Ini karena sebukan sel radang yang disebut sebagai eosinofil gitu ya. Sel eosinofil selnya. Sel eosinofil ini biasanya banyak pada reaksi alergi, bukan karena reaksi virus.
paham ya. Nah, jadi untuk tahu oh ini matinya karena virus atau bukan tuh dilihat dari jenis selnya yang ada di situ. Dan untuk pengecatannya ada khusus, jadi kita punya teknik untuk mengetahui bagaimana jaringan otopsi itu bisa dicat sehingga kita tahu oh ini tuh matinya bukan karena virusnya nih, ini karena pecahan virusnya, karena antibodi ya, karena reaksi pecahan virus dengan antibodi yang merusak ini gitu. Kita bisa mengecatnya dengan pengecatan khusus sehingga sebetulnya kunci dari misteri apa COVID ini ada di tangan dokter-dokter patologi sebetulnya ya. Nah, makanya di Itali bisa terbuka sekarang ya, karena mereka tahu bahwa ini sebetulnya hampir mirip nih dengan virus yang sebelumnya yang juga menimbulkan reaksi yang sama pada paru-paru. Nah, ini yang namanya penyakit ini disebut sebagai akut hypersensitivity pneumonitis. Ya, jadi respon imun yang berlebihan terhadap virus, bukan hanya virus SARS-CoV ya, tapi influenza juga bisa, adenovirus juga bisa, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV, human coronavirus yang lain begitu ya, itu bisa. Nah, lalu apakah antivirus dan vaksin yang ada sudah terbukti aman? Belum ada yang terbukti ya, belum ada bukti penelitian yang ini. Maka kita juga harus berhati-hati ya dengan treatment yang ada sekarang ini. Di luar negeri sekarang antibiotik ini sangat hati-hati ya, karena tidak ada bukti bahwa kerusakan itu terjadi karena antibiotik ya, karena virus ataupun karena bakteri yang menginfeksi paru, bukan ya. Lalu juga antivirus ya, kita harus hati-hati juga ya. Maka kalau ada browsing apa istilahnya apa, kalau sebar ke WA itu hati-hati, dibaca betul dan jangan minum obat sembarangan, terutama antibiotik ya. Sekarang ini banyak yang disebarkan tuh minumnya apa antibiotiknya, azitromisin. Nah, azitromisin tuh hati-hati, justru gejala-gejala bisa memburuk karena penggunaan azitromisin yang berlebihan. Ya, diketahui bahwa kalau kita konsumsi azitromisin dosis tinggi selama 3 hari saja, itu ibaratnya membuat ekosistem kita itu seperti hutan gundul. Bayangkan aja kalau hutan gundul bagaimana? Kena hujan, bagaimana jadinya? Banjir. Kalau kemarau, jadinya apa? Kebakaran. Nah, terus jadi apa? Jadi bencana asap gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita minum obat sembarangan tanpa tahu efek sampingnya apa, akhirnya apa? Kebakaran hutan ya, kemudian tadi asap ya kan, tambah meracuni diri kita ya kan. Nah, seperti itu ibaratnya. Nah, jadi sekarang ini maka banyak penelitian-penelitian yang berusaha melakukan refleksi, melakukan istilahnya apa ya, melakukan introspeksi ya, di mana sebetulnya penanganan kita yang kurang benar itu di mana, yang akhirnya menimbulkan inovasi-inovasi terbaru, penggunaan obat-obatan yang lebih fokus pada memperbaiki reaksi hipersensitivitas yang berlebihan dengan imunomodulator ya, dengan imunosupresi, kemudian memperbaiki metabolisme ya kan, ini sindrom metabolik tadi ya, kemudian memperbaiki ekosistem dari ususnya. Nah, makanya nanti kenapa kok akhirnya ada makanan, ada probiotik yang digunakan ya gitu. Nah, mengapa sih antibiotik itu harus hati-hati? Di sini sebabnya. Ini sudah terbukti ya pada tikus. Kita kan selalu menguji cobakan semuanya ini pada tikus, nggak bisa tanpa tikus kita ya. Maka kita harus terima kasih pada tikus. Ya. Pada influenza itu kalau di Eropa bisa berat loh, bisa menyebabkan kematian yang seperti SARS ini juga gitu ya. Kalau pada orang-orang yang dia punya bakat tadi ya, ada sindrom metabolik, ada disbiosis dan lain-lain ya. Ternyata kalau diberi antibiotik ya,
akibatnya semakin parah, sistem imunnya tuh langsung turun semua, ya. Limfosit B, respon antibodinya turun, limfosit T juga demikian, ya, kemampuan memproduksi antivirus turun, makrofag juga kemampuannya turun, kemudian dendritic cell tadi yang saya bicara, dendritic cell kemampuannya turun, ya, dan dia lebih mudah terkena infeksi oleh karena bakteri penyebab pneumonia, ya, pneumonia. Nah, jadi pada intinya sebagai ekosistem, ya, kita harus melihat diri kita sebagai ekosistem yang dipengaruhi oleh apa? Lingkungan kita, ya, oleh apa yang kita makan, oleh lingkungan kita yang mungkin banyak polusi, ya, oleh air yang kita minum, ya, kemudian interaksi kita dengan binatang atau interaksi kita dengan orang lain, ya. Nah, ini ekosistem juga dari virus. Virus-virus yang diketahui dulu menyebabkan penyakit itu ternyata ada dalam tubuh kita. Nah, tapi mengapa kok yang sakit itu tidak semua orang, kan gitu? Kenapa yang sakit itu ya bisa dihitung tadi ya berapa persen yang berat gitu ya kan, yang ringan lebih banyak dan sebagainya, ya. Nah, di sini kita lihat ada influenza A dalam mulut dan saluran yang menghubungkan hidung dengan saluran napas, ya, namanya nasofaring, ya. Nah, ini ada adenovirus, ada respiratory syncytial virus, bahkan ada di situ juga coronavirus, ya. Jadi dalam ekosistem kita itu ibaratnya di situ ada singa, ada ular, ya kan, ada buaya, semuanya kan buas itu, ya. Kenapa binatang buas itu kok tidak menyerang manusia gitu ya? Kenapa dia selalu tinggalnya di hutan? Kenapa dia tidak pindah tempat ke pemukiman, ya? Dia pindah tempat ke pemukiman karena apa? Karena hutannya digunduli oleh manusia, karena hutannya dibikin apa, tambang sama manusia, hutannya rusak gitu kan, karena manusianya serakah, ya. Nah, manusianya pengennya bikin ladang di hutan tropis, ya kan gitu. Mau nyari tambang emas karena dia suka perhiasan sama koin emas dan emas batang gitu ya. Jadi rusaklah ekosistem, akhirnya ya singa sama apa ular dan lain-lain itu menyerang kita begitu ya. Tapi apakah artinya dengan singa yang menyerang pemukiman manusia kita harus membunuh seluruh singa di muka bumi? Apa akibatnya kalau seluruh singa di muka bumi kita bunuh? Ya kan? Apa itu satu pendekatan yang tepat? Ya. Nah, kita jawab sendiri nanti, ya. Nah, sebagai ekosistem, mengapa tadi disebutkan di usus yang paling menimbulkan masalah dan ditemukan pada orang-orang yang meninggal atau yang mengalami COVID berat? Ya karena usus itu ekosistem yang paling besar di tubuh kita, ya. Usus itu mengandung kurang lebih sekitar 2000 spesies, ya. Dan pokoknya kalau dihitung itu udah pokoknya ada macam-macam lah di sana, ya, mau yang jinak sampai ganas ada semua. Nah, itulah sebabnya mengapa dikatakan oleh Bapak kedokteran modern bahwa semua penyakit itu berasal dari mana? Dari usus, ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem usus kita, baik dari faktor kita sendiri, ya, dari umur kita, dari genetik kita, stres, ya, maka nggak boleh stres kita, ya. Lalu struktur anatomi kita, ya, kemudian makanan yang kita makan, contohnya apa? Prebiotik. Prebiotik itu adalah makanan dari bakteri baik, serat makanan, ya, biasanya, ya, bisa inulin, oligosakarida, ya, polisakarida, gula, ya, gula itu disukai oleh apa namanya bakteri, ya, akan tetapi gula yang berasal dari makanan yang alami, ya, bukan dari proses, ya, proses yang melalui misalnya rafinasi dan pemutihan dan sebagainya. Lalu probiotik itu adalah bakteri hidup,
yang baik bagi manusia ya, contohnya Lactobacillus, Bifidobacterium ya. Penggunaan antibiotik, antiseptik ya, hati-hati juga, kita pengennya higien sanitasi yang baik, terus tiap hari kita pakai apa? Pakai hand sanitizer, was pokoknya takut deh, harus steril nih gitu ya. Kalau perlu nanti diperiksa habis pakai sanitizer benar sudah negatif bakterinya atau tidak. Nah, itu malah justru bisa menimbulkan masalah disbiosis ya. Maka cari hand sanitizer yang ramah terhadap bakteri baik ya. Jangan sembarangan menggunakan hand sanitizer ya. Kemudian penyakit yang kita derita ya, kemudian gaya hidup terutama ya. Gaya hidup itu meliputi apa? Paparan terhadap matahari ya kan. Kalau kita olahraga, kita suka bertanam, itu tentu akan lebih banyak diversitas ekosistem kita ya, akan beraneka ragam. Kemudian hobi misalnya kita suka goes nih, goesnya ke gunung ya, ke pantai, itu beda dengan orang yang suka nge-mall, suka makan ke restoran gitu ya, atau berada di kota saja gitu ya, karena kota kan sudah tercemar ya, ekosistemnya sudah berkurang. Maka pada kondisi seperti ini carilah ekosistem yang masih murni ya. Kalau mau berlibur ya ke gunung, ke pantai ya kan, yang masih ekosistemnya masih belum terkena polusi ya. Nah, lalu sebetulnya apa itu disbiosis dan bagaimana kok bisa sih usus mempengaruhi paru-paru gitu ya. Nah, ini dia. Jadi sampai saat ini kita belum tahu pasti apakah sebetulnya yang menyebabkan kerusakan pada paru itu adalah virusnya atau karena yang lain. Nah, justru bukti-bukti yang sekarang ada menunjukkan bahwa kerusakan di paru itu berhubungan dengan usus, di mana di usus terjadi apa? Yang namanya gangguan keseimbangan ekosistem yang disebut gut dysbiosis, yang akhirnya menyebabkan dinding usus itu jadi seperti dinding yang seperti saringan yang melebar saringannya. Dinding usus itu ibarat saringan ya. Tidak boleh semua yang ada pada lubang usus kita tuh masuk ke dalam usus ya, masuk ke pembuluh darah nanti ya. Maka yang menyaring itu ada lapisan-lapisan ibarat filter, yaitu ada lapisan lendir ya, lapisan lendir, lapisan bakteri dulu, bakteri yang baik tadi, lalu lapisan lendir, dan lendir ini dipengaruhi oleh bakteri kita ya. Ada bakteri yang berfungsi, dia mempengaruhi produksi lendir ya. Kemudian ada lapisan yang dibentuk oleh enzim, antibakteri, antivirus. Tubuh kita itu bisa memproduksi antibakteri, antivirus. Demikian juga bakteri kita ya. Bakteri tertentu ya seperti Lactobacillus plantarum, kemudian Bifidobacterium long, dia produksi yang namanya antimikrobial peptid yang dia berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri patogen ya. Nah, itu melindungi kita sehingga kalau ada virus masuk itu nggak mudah dia itu menempel ke sel usus kita ya. Sel usus kita pun berlapis-lapis itu ya, berlapis-lapis, dan dia tidak mudah ditembus. Kalau dia ketempelan pun ya, dia akan minta pertolongan, dan juga dia mengeluarkan zat yang menyebabkan bakteri patogen itu mati gitu loh. Jadi tidak mudah ya. Belum lagi kalau kita bicara di situ ada sel limfosit T di dalam epitel ya, intraepitel kita itu ada limfosit T ya, ada limfosit B juga, kemudian ada makrofag ya. Jadi tidak mudah. Nah, yang menjadi masalah kalau gundul tadi ya, hutan gundul ya, ususnya gundul. Usus gundul itu artinya apa? Kehilangan ekosistem, tidak ada bakteri yang melapisi epitel seperti Bifidobacteriumnya hilang. Nah, azitromisin antibiotik itu menghilangkan Bifidobacterium. Bayangkan, kalau kita minum azitromisin 3 hari, ibaratnya itu membakar hutan kita. Ya, membakar hutan kita, dan akhirnya apa? Usus kita gundul, akhirnya di situ muncul bakteri-bakteri berlebihan,
dinding usus itu jadi saringannya menjadi lubangnya besar-besar, akhirnya apa yang dalam lumen dia akan masuk. Nah, ketika semua ini masuk, di sini ada racun dari metabolit, ya, metabolit baik dari makanan yang kita makan ataupun dari racun-racun produk dari bakteri jahat gitu ya, itu bisa meningkatkan reaksi imun yang dia akhirnya merusak sampai ke paru-paru, ya, yang akhirnya di Itali itu ya menyebabkan radang pada seluruh pembuluh darahnya, sehingga di dalam pembuluh darah itu ditemukan bekuan-bekuan darah yang besar-besar gitu ya. Itu salah satunya karena kerusakan usus. Jadi, nah intinya makanya sekarang ya, karena kita tahu bahwa ini ternyata ada hubungannya sama usus, ya kita harus memperkuat usus kita gitu ya, membuat ekosistem kita tidak gundul ya. Bagaimana membuat ekosistem kita tidak gundul dan sistem imun kita mampu mengerem peradangan yang berlebihan ya, karena sebetulnya di sini juga ada faktor rem blong ya. Jadi bukan hanya gundulnya hutan, tapi juga rem kita blong ya. Tubuh kita itu kalau ada radang, kita punya rem yang mengerem peradangan, itu namanya sel T regulator. Nah, ketika sel T regulator itu tidak berperan, atau makrofag yang berfungsi dia mengerem tadi tidak berperan, ya akhirnya rem kita blong ya. Rem kita blong ya, akhirnya terjadi peradangan yang berlebihan. Nah, ini ya. Jadi triggernya macam-macam sebetulnya. Kalau kita mau bicara usus yang bocor itu bisa trigger oleh makanan yang tidak sehat, yang terlalu tinggi proteinnya ya, atau perubahan hormonal terjadinya sistem imun yang tidak seimbang, yang bisa menimbulkan peradangan yang berlebihan yang akhirnya merusak dinding usus. Ya, lalu stres, maka nggak boleh stres ya. Kekurangan HCl, jadi karena asam lambung kita justru berkurang ya. Pada orang-orang yang banyak mengkonsumsi obat-obatan penekan produksi asam lambung, itu harus hati-hati ya, karena justru karena konsumsi obat itu terjadi disbiosis pada usus yang menyebabkan akhirnya kita mengalami leaky gut ya. Kemudian kekurangan enzim ya, penggunaan antibiotik, infeksi tadi bukan hanya infeksi sarkof ya, menopause ya, toksin, kemudian kondisi hiperglikemi atau gula darah yang terlalu tinggi, alergi pada makanan ya, antibodi tadi ya, peredaran antibodi yang berlebihan itu ya, itu juga bisa menyebabkan peradangan yang akhirnya memicu peredaran dari imun kompleks. Imun kompleks itu ya terbentuk dari pecahan-pecahan bakteri yang mati atau virus yang mati yang berikatan dengan antibodi kita, yang kalau dia menempel pada sel kita, akhirnya sel kita ini akan dianggap sebagai musuh. Karena dianggap sebagai musuh, apa yang terjadi? Ya kita bombardir dengan bom, ditembaki karena dianggap sebagai musuh ya, padahal dia teman kita sendiri sebetulnya. Nah, ini yang disebut sebagai penyakit autoimmunity ya, kemudian hipersensitivitas tadi ya. Akhirnya apa terjadi? Kemungkinan terjadi apa? Kerusakan barier dari darah ya, akibatnya beredar bakteri-bakteri jahat, metabolit toksik ke seluruh tubuh ya, maka muncul gejala vaskulitis. Vaskulitis itu peradangan di pembuluh darah yang menyebabkan akhirnya apa? Perdarahan, kemudian stroke ya, kemudian penyumbatan pembuluh darah, kemudian juga mungkin gagal organ seperti gagal ginjal itu ya. Kemudian juga karena di sini enzim-enzim dari bakteri tidak diproduksi, vitamin jadi tidak diproduksi, terjadi apa? Malabsorpsi dan defisiensi nutrisi ya. Nah, ini bagaimana akhirnya suatu penyakit COVID itu ya, infeksi SARS itu pada setiap individu mempunyai bentuk yang berbeda-beda
dan respon terhadap pengobatan juga berbeda-beda. Ya, di sini dipengaruhi oleh tadi adanya disbiosis pada usus, ya, adanya respon dari sistem imun yang berlebihan, ya, ada badai dalam tubuh kita, badai karena peradangan tadi, ya, di mana hal ini akan mempengaruhi terhadap derajat penyakit kita, ya, mempengaruhi juga terhadap respon terhadap pengobatan, ya. Manifestasinya, jadi diare itu sebenarnya sudah dari dulu, ya, diare, reaksi mual, muntah, pokoknya gejala-gejala gastrointestinal itu sudah dari dulu diketahui. Nah, cara pandang dalam menangani wabah itu sebetulnya di dunia kedokteran itu dipengaruhi oleh dua ilmuwan yang terkemuka ini, ya, ada Louis Pasteur dan Anthony Beckham. Nah, kalau Louis Pasteur dia menganggap kalau seperti ini ya diisolasi ikannya, gitu ya. Kalau ada ikan yang sakit itu, ikan itu diisolasi, diambil dari lingkungannya, kemudian diberi obat yang membunuh dari penyebab penyebab infeksinya, ya, dengan membunuh singa tadi, ya, singa itu harus dibunuh semua, gitu, begitu cara pikirnya, ya. Kemudian berbeda dengan Louis Pasteur, Anthony Beckham tidak. Yang diperbaiki adalah lingkungan dari ikan ini, ya, dan lingkungan dalam diri ikan itu, ya. Kemudian ya, yang terpenting itu dengan harapan akhirnya apa? Virus itu dia tidak akan mengganggu kita lagi, ya. Bakteri itu tidak akan mengganggu kita lagi. Yang diperkuat adalah diri kita, gitu ya. Nah, saat ini ada penggabungan dari dua ilmuwan ini. Jadi ilmuwan ini kan ada benarnya juga, Louis Pasteur, ya. Anthony Beckham juga ada benarnya, maka itu bisa digabungkan sebetulnya, ya. Maka banyak inovasi-inovasi yang saat ini ada muncul menggabungkan dari dua cara pandang ini, ya, gitu ya. Namanya germ terrain duality theory. Jadi kalau Louis Pasteur namanya germ theory, Anthony Beckham itu namanya terrain theory. Nah, kalau menggabungkan keduanya, germ terrain duality theory, ya. Nah, ini inovasi contoh penggabungan dari teori dari si Louis Pasteur dan juga Anthony Beckham, yaitu dengan menggunakan probiotik, ya, untuk vaksinasi, ya. Ini penelitian probiotik dan bagaimana pendapat ilmuwan tentang probiotik. Nah, ini salah satu vaksin probiotik yang diberikan secara baik dia per oral, ya, diminum, atau dia disemprot di hidung, ya, atau dispraykan di hidung, gitu ya. Nah, ini dianggap yang paling ideal sekarang, ya, berdasarkan ahli-ahli yang menganut germ and duality theory tadi, ya, germ terrain duality theory. Nah, ini yang digunakan apa di sini ternyata bifidobakteria, ya. Kenapa bifidobakteria? Ya karena ilmuwan tahu bahwa orang yang kena COVID berat itu orang yang kehilangan bifidobakteria. Maka sekarang diberilah dia vaksin untuk mencegah menjadi berat tadi dengan mereboisasi, istilahnya. Mereboisasi, menumbuhkan bifidobakteria, tapi bifidobakteria yang sudah direkayasa genetiknya sehingga dia membawa spike protein dari virus, ya, gitu ya. Jadi ini bakteri yang sudah direkayasa, yang diharapkan dia menempel pada usus, akhirnya dia melindungi usus, tapi juga mengenalkan protein dari virus sehingga tubuh kita mengenali, oh, ini virus yang harus kita lawan kalau nanti kita ketemu, gitu ya. Kalau nanti kita ketemu. Nah, dengan harapan setelah kita mengenali dan mememori, oh, bentuk virusnya itu begini, sifatnya itu begini, gitu ya. Sebetulnya kan yang kita ingin kenali kan sifatnya si virus ini, ya. Nah, sifat ini dikenali dari beberapa proteinnya, misalnya spike proteinnya. Nah, spike protein ini kita kenali sebagai sifat jahat dari virus. Suatu saat ketemu virus aslinya, kita bisa melawannya. Nah, prinsipnya kan seperti itu. Nah, lalu ini contoh yang sudah dilakukan di Australia, ya, sudah di tahap 2 sekarang ini. Kemudian bagaimana sih kita tahu
Sekarang kalau usus kita ini bermasalah atau tidak. Jadi yang terpenting sekarang kita mengenali diri. Kita ini termasuk orang yang ekosistemnya gundul atau tidak sih gitu ya. Kita kekurangan bakteri bifidobakterium atau tidak. Nah, ada beberapa metode yang mudah sebelumnya ya, yang kita bisa istilahnya memodifikasi ya dari beberapa metode yang ada, misalnya dengan yang namanya IBS Quality of Life. Ya, jadi di sini ada semacam assessment ya, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Oh, kira-kira kalau seperti ini nih, aku ada tanda-tanda nih, kalau aku ususku gundul gitu ya, aku mengalami dysbiosis, maka aku harus hati-hati. Kalau ada COVID begini, sedang begini, maka aku harus memperbaiki ususku gitu ya. Nah, ini ada yang lain juga. Nah, ini salah satu contohnya adalah kuesioner, pertanyaan-pertanyaan tentang pola makan kita. Ya, bagaimana sih pola makan kita ya, dari mulai pagi sampai malam hari. Ya. Lalu juga ada bisa diukur bagaimana kondisi lambung kita, pH-nya bagaimana. Tadi kan kalau lambung itu mengalami low HCl, justru dia kemungkinan mengalami dysbiosis kan gitu ya. Nah, lalu ada permeabilitas measurement ya, ini ada yang bisa diukur secara laborat sebetulnya ya. Kemudian transit time. Nah, ini contoh-contoh cara mengukurnya, tapi yang paling mudah adalah dengan mengamati BAB kita sendiri ya, nggak perlu biaya, nggak perlu repot-repot pergi ke lab, apalagi di masa pandemi. Cukup lihatlah toilet kita setelah kita BAB, jangan langsung di kelas ya, tapi lihat, oh ternyata nih BAB-nya kecil-kecil seperti apa, tinjak kambing. Nah, berarti ada masalah nih di usus nih, kita mengalami konstipasi nih, berarti kekurangan apa? Serat makanan ya, kurang sayur, kurang buah. Lalu ada yang seperti sosis yang keras, bukan sosis ya, apa ya, seperti makanan keras berbenjol-benjol. Kalau saya membayangkan, karena saya dulu kalau seperti ini teringat sama beng-beng ya, coklat beng-beng, ini seperti coklat beng-beng ya. Lalu sosis, tapi dia sosisnya nggak halus ya, tapi dia mudah patah gitu ya, ini normal ya. Lalu sosis yang lembut ya, nah itu normal. Nah, lalu kalau dia kurang serat juga, yaitu bisa dia itu semacam patah-patah gitu ya, masih ada serat-serat makanannya, nah itu berarti kekurangan serat ya. Lalu dia seperti kentang yang ditumbuk itu ya, nah itu berarti ada radang, apalagi kalau cair ya, cair itu berarti menunjukkan ada radang ya. Dari baunya pun kadang kita udah tahu, wah ini kayaknya kita mengalami dysbiosis nih gitu ya. Bau kentut itu juga bisa ya, kentut yang bau, keringat yang bau, bau mulut, nah itu menunjukkan terjadi dysbiosis ya. Nah, ini kalau mau yang lebih akurat ya dengan pemeriksaan seperti ini, tapi ini mahal ya. Nah sekarang gimana caranya nih? Dengan makanan ya, kita bisa meningkatkan sistem imun, menyeimbangkan sistem imun. Kemudian bagaimana ekosistem kita supaya tidak gundul. Nah, maka yang terpenting adalah makanan yang sehat, mengkonsumsi prebiotik, probiotik atau gabungannya atau simbiotik ya. Kemudian vitamin ya, vitamin yang alami ya, tapi ya vitamin dari sumber makanan yang ada. Lalu mineral, sumber mineral dari biji-bijian, dari makanan yang kita makan ya. Nah, ini bagaimana makanan itu mempengaruhi kesehatan dalam usus yang mempengaruhi seluruh sistem tubuh kita ya. Jadi kalau kita makan tinggi gula itu meradang, kalau merah ini meradang semua ini ya. Kemudian banyak lemak ya, kemudian mengkonsumsi obat yang membuat ini lambung kita itu zat asamnya itu malah berkurang gitu ya. Kemudian protein yang berlebihan ya, kemudian kekurangan serat. Nah,
itu akan mempengaruhi. Nah, yang hijau-hijau ini yang harus kita lakukan ya. Jadi banyak mengkonsumsi makanan berserat, penggunaan probiotik ya, kemudian dampaknya terhadap kesehatan ya. Yang hijau ini berarti baik ya. Nah, ini bagaimana makanan itu bisa jadi racun bagi diri kita sendiri ya. Jadi mengapa sih pada bukti otopsi kok banyak ya orang yang menderita COVID itu ternyata setelah diotopsi yang meninggal itu banyak bekuan darah ya, banyak bekuan darah di dalam pembuluh darahnya. Nah, karena ini ya salah satunya ya produksi dari yang namanya TMAO. TMAO itu seperti racun ya, seperti racun dalam tubuh yang dia akhirnya nanti menyebabkan peradangan pada pembuluh darah, menyebabkan penggumpalan darah atau gumpalan-gumpalan darah yang mengikuti aliran darah yang menyebabkan yang disebut trombosis ini. Menyumbat di mana-mana. Kalau dia menyumbat di pembuluh darah otak, yang muncul kita kena stroke. Kalau menyumbatnya di jantung, ya, yang muncul penyakit jantung. Nah, di ginjal, penyakit ginjal, seperti itu, ya. Nah, ini beberapa pendekatan-pendekatan diet yang bisa kita ikuti di penelitian yang sudah diteliti ya. Ada yang namanya food map diet ya, kemudian di sini ada penggunaan makanan-makanan fermented food ya, seperti keju itu fermented food, tapi cari keju yang dia benar-benar keju asli, karena keju yang dijual di Indonesia kalau kita baca itu banyak yang keju olahan bukan keju asli ya. Cari keju yang asli ya. Lalu diet yang banyak serat ya, banyak sayur-sayur, buah gitu ya. Nah, penggunaan pemanis yang buatan kita harus hati-hati ya, karena bisa meningkatkan bakteri yang tidak baik ya. Di sini ada Escherichia coli yang meningkat, Clostridia yang meningkat ya. Clostridia yang meningkat ini banyak diketahui banyak terdapat pada anak-anak yang menderita autis ya, menderita autoimun gitu ya. Nah, lalu makanan yang kaya dengan polifenol. Nah, polifenol ini banyak kita dapatkan pada buah, pada sayur, pada biji-bijian ya, misalnya anggur, kemudian kiwi ya, jeruk, kurma, pisang, nanas ya, tomat itu kandungannya mengandung banyak polifenol. Nah, ini ternyata polifenol juga akan meningkatkan diversitas bakteri baik kita ya. Kemudian banyak sayur memang ya, tapi tidak terus menghindari daging juga tidak ya, tapi tetap banyak sayur ya. Ini definisi aja. Nah, lalu ini definisi juga, jadi probiotik, prebiotik, postbiotik, parabiotik, semuanya sebenarnya bermanfaat untuk kesehatan ya. Kalau kita menggunakan fermented food rata-rata mengandung probiotik ya, dan juga mengandung prebiotik ya. Kalau kita makan tempe, tempe goreng, nah tempe goreng itu para probiotik ya, karena bakterinya mati ya. Lalu postbiotik, postbiotik ini metabolit dari bakteri ya, metabolit dari bakteri. Nah, ini contoh bagaimana mikrobiota pada usus mencegah masuknya virus ya, mencegah masuknya virus SARS-CoV ya, di mana bakteri baik dia akan memproduksi yang namanya antimikrobial peptid. Contohnya kalau Lactobacillus plantarum ya pantasirin, kalau Bifidobacterium yang namanya bakteriosin. Nah, itu dia akan memblok reseptor masuknya virus sehingga virus tidak bisa masuk. Nah, ini contoh riset yang diketahui dengan menggunakan probiotik yang diminum ya, bukan disemprotkan pada hidung ya. Yang diminum itu bisa mempengaruhi perbaikan pada paru-paru. Ya, jadi jangan ragu-ragu kalau mengkonsumsi probiotik atau fermented food itu bisa berpengaruh terhadap paru-paru, di mana restorasi atau reboisasi pada ekosistem yang gundul itu bisa mempengaruhi ekosistem di paru-paru sehingga paru-paru mengalami regenerasi dan peradangannya menjadi reda ya. Nah, ini contoh-contoh penelitian-penelitian yang sudah dilakukan yang keterkaitan dengan usus tadi ya. Ini juga, nah
ini dosisnya. Nah, jadi yang sudah diteliti di sini ada yang menggunakan fermented drink, ya, fermented drink yang mengandung Lactobacillus casei. Ya, ini mereknya. Nah, ini ternyata dia mengurangi batuk pilek, ya, batuk pilek, radang tenggorok, ya, radang pernapasan. Nah, ini biasanya pada durasi pandemi minumlah fermented drink itu 1 kali sehari, ya. Nah, lalu di sini ada yang menggunakan Lactobacillus gasseri kombinasi dengan Bifidobacterium longo, ya, mereknya dari Tribion Harmonis Merch, ya. Ternyata juga mengurangi durasi dan derajat sakit dari flu-like illness, ya. Jadi, flu-like illness itu ya mencakup infeksi yang bergejala flu, nggak tahu ini virus apalah gitu ya, tapi bergejala flu. Nah, diminumnya 1 kali sehari selama pandemi. Nah, lalu ada yang bentuknya kapsul, ya. Ini menggunakan Lactobacillus rhamnosus. Ini ternyata diketahui dapat meningkatkan kesehatan usus dan mencegah infeksi virus. Ini juga 1 kapsul sehari di masa pandemi. Nah, ini Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum ini terbukti juga mencegah infeksi saluran napas dan dia punya sifat imunomodulator, ya. Di sini diberikan 2 gram per saset per hari, ya, selama pandemi. Nah, lalu Yakult ya, tahu ya Yakult, ya. Yakult yang dia semboyannya cintailah ususmu gitu ya, dengan minum Yakult setiap hari. Nah, 1 kali sehari. Nah, ini ya. Kemudian dari Morinaga dia membuat Bifidobacterium longum 1 hari sekali dia diberikannya. Nah, lalu di sini ada macam-macam, dia mengkombinasikan antara inulin dengan bakteri. Inulin itu prebiotik, ya. Oat juga prebiotik, ya. Kemudian pektin juga prebiotik. Biasanya pektin itu saya pakai untuk bikin selai atau bikin sirup yang alami, ya, tanpa pengawet itu. Saya biasanya pakai pektin. Nah, ini buatan dari Sweden. Ini terbukti dapat mengurangi sindrom SIRS, ya, severe inflammatory respiratory syndrome, ya. Jadi peradangan yang berat pada seluruh, yang menyerang seluruh organ, ya. SIRS bukan hanya respiratori, ini kalau SIRS itu lebih sistemik, ya, lebih sistemik. Sepsis, ya. Nah, ini untuk COVID pasien. Nah, jadi Swedia saja juga meriset, ya, dengan menggunakan ini campuran antara inulin, kemudian oat, pektin, dan bakteri. Bakterinya ada Lactobacillus plantarum, kemudian Econostoc. Econostoc ini banyak pada kimchi, ya, pada fermented food, ya, fermented food, cuka, pada makanan-makanan yang difermentasi tuh. Jadi kalau di Thailand ada bumbu-bumbu dari lemon itu yang dia difermentasi, ya. Kalau di Korea dia dari kol gitu, ya. Sauerkraut, ya, sauerkraut, kemudian macam-macam lah, kimchi juga itu, ya. Nah, ini jadi para ilmuwan itu banyak sekarang ini yang sudah berpendapat bahwa untuk mengatasi COVID ini yang kita lakukan harusnya memperbaiki ekosistem dengan memberikan probiotik, ya, probiotik. Nah, kenapa probiotik yang diberi salah satunya Bifidobacterium, ya. Ini ternyata karena temuan bahwa pada seluruh orang yang diketahui meninggal karena, bukan seluruh, ya, kebanyakan orang yang meninggal karena COVID itu yang hilang itu adalah Bifidobacterium, ya, selain Lactobacillus, ya, sebetulnya, ya. Dan keistimewaan dari Bifidobacterium adalah tadi dia mampu menempel pada sel usus kita tanpa menyebabkan radang, ya. Maka kenapa dia dipilih menjadi pembawa dari spike protein tadi kalau desainnya vaksin, ya, karena dia mampu menempel, ya, hidupnya menempel pada epitel usus kita. Nah,
sekarang ini yang kita punya harta karun ya. Harta karunnya ada, salah satunya adalah usukusi. Ya, usukusi ini ada dalam Bifidobacterium longum, di situ bakterinya ya. Dari salah satu bakteri yang digunakan juga dalam formulasi probiotik yang diteliti oleh banyak negara itu adalah Bifidobacterium longum, termasuk pada vaksin tadi ya, yang diteliti oleh ahli-ahli vaksin dari Kanada bersama dengan ahli-ahli vaksin dari Australia ya. Lalu laktik asid bakteria. Laktik asid bakteria ini bakteri pemproduksi asam laktat. Nah, Bifidobacterium longum ini sebenarnya sama dengan salah satu dari laktik asid bakteria sebetulnya, selain Lactobacillus. Yang Lactobacillus termasuk laktik asid bakteria ya. Kemudian komponen yang lain yang ada kita jumpai ada salmon DNA, kemudian Takara kombu fucoidan, lalu ada nanas, ada resveratrol ya, ada kiwi, ada L-glutasen dari enzim ya. Jadi kekurangan enzim ya, kita berikan di sini ada enzim L-glutasen yang dia bersifat antioksidan ya. Diproduksi oleh siapa? Diproduksi oleh mitokondria. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan pada makrofag rata-rata adalah orang-orang yang mempunyai gangguan pada mitokondrianya. Dia tidak bisa memproduksi ATP atau memproduksi enzim yang bersifat antioksidan, yang salah satunya adalah L-glutasen ini. Nah, ini makanya kenapa dikasih L-glutasen di sini ya. Lalu ada fiskolagen. Fiskolagen ini ternyata kolagen ikan itu bukan hanya untuk kecantikan ya. Kolagen ikan itu ternyata di riset juga meningkatkan kemampuan dinding usus menyaring tadi, karena dinding usus itu kan harus saringannya harus kecil-kecil tuh ya. Nah, untuk merapatkan dinding usus ini kita butuh kolagen ya, karena dia akan meningkatkan yang namanya tight junction, jadi kerapatan dari kolagen pada usus kita ya. Nah, ini nanas ya. Nanas itu sudah ada risetnya, di mana nanas mengandung yang namanya bromelain ya. Bromelain ini secara bioinformatika ya telah dihipotesakan dia mampu menghambat ikatan sarkof dengan reseptornya. Jadi dia memblok reseptor dan juga mencegah koagulasi darah, mencegah pembekuan darah ya. Apalagi kalau nanas ini dikombinasikan dengan temulawak ya, kurkumin ya. Ini C-nya kurkumin ya, kurkumin ya. Jadi dia menghambat peradangan ya, ini menghambat peradangan, kemudian menghambat pembekuan darah dan juga badai sitokin ya. Peradangan yang berlebihan ini karena bradikinin ini ya. Nah, ini menyebabkan badai sitokin. Nah, ini dihambat oleh nanas, enzim dari nanas. Nah, lalu kiwi ya. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman itu dikatakan bahwa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu dengan keseimbangan. Nah, kita tidak boleh merusak keseimbangan itu, dan disebutkan dalam Al-Quran itu kunci keseimbangan itu sebetulnya cluenya ada pada buah-buahan yang bergizi banyak. Nah, buah-buahan yang bergizi banyak itu apa? Ya, salah satunya kiwi. Nah, ternyata kiwi itu bijinya itu dia punya sifat antioksidan, antiinflamasi, dan ini sudah diteliti. Ternyata juga bukan hanya untuk kecantikan ya, tapi juga dia punya efek meningkatkan kerapatan dinding usus kita ya. Jadi dia membantu meningkatkan kerapatan dinding usus kita ya, dan dia punya efek menekan peradangan, dia punya efek antiinflamasi ya. Kemudian resveratrol itu pada anggur, pada biji anggur ya, dimana ternyata juga sudah diteliti dia menghambat bukan hanya SARS-CoV-1 atau SARS-CoV-2 ya, tapi juga H-CoV-229E. Nah, jadi dia menghambat virus, bukan hanya satu virus ya, ternyata
dia menghambat juga virus coronavirus yang lain ya. Dan ini sudah diteliti juga potensinya dan sudah diperbincangkan ya oleh para ahli ya. Kemungkinan nanti risetnya pasti akan semakin meningkat ya. Memang sekarang ini semuanya baru tahap riset gitu ya. Kalau kita bicara semua baru tahap riset awal ya semuanya baru tahap riset awal, belum ada bukti yang benar-benar komplit. Tapi dari sini kita udah mulai tahu nih, ini berarti potensial sekali nih biji anggur ya. Makanya anggur itu salah satu buah di surga ya. Salah satu buah di surga disebutkan itu nanti anggur ya. Nah, lalu takara kombu ya. Takara kombu itu mengandung yang namanya fukoidan. Nah, fukoidan ini adalah salah satu jenis polisakarida ya, yang dia ternyata potensial untuk dikembangkan sebagai antivirus ya, dan dia sudah dimanfaatkan juga untuk nanoterapi ya, untuk terapi kanker karena dia punya sifat mampu menembus sel ya dengan cepat ya, sehingga absorpsi obat itu diharapkan baik dan dia bersifat targeted ya. Maka inovasi obat kanker itu salah satunya memanfaatkan fukoidan. Nah, sekarang sudah diteliti juga untuk penelitian pada penderita COVID ya, karena terutama yang dari alga laut. Nah, takara kombu ini kan salah satu jenis alga dari laut ya, takara kombu. Nah, ini ternyata dia berpotensi juga mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 dengan cara memblok reseptornya. Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini di sini risetnya sudah pada tahap ini, dia sampai dipelajari, oh kira-kira bagaimana sih cara fukoidan itu memblok gitu ya. Nah, ini ternyata dia mampu melekat pada sel host sel kita ya, kemudian memblok perlekatannya gitu ya, sehingga virus tidak bisa masuk ya. Nah, ini beberapa contoh yang lain, makanan yang lain yang juga sudah diteliti, termasuk minyak kayu putih ya, termasuk bawang putih, kemudian ada minyak ini saya nggak tahu ini namanya ya, maka kalau kita di rumah punya itu ya gunakan aja, kalau masak perbanyak lah itu ya bawang ya, kemudian bumbunya jangan yang instan tapi pergunakan rempah-rempah yang asli ya. Nah, ini harta karun kita yang lain. Di sini kita punya bukan hanya peptida dari salmon ya, ternyata peptida dari salmon juga ada manfaatnya nanti untuk COVID ya. Kemudian sardin peptida, ada kondroitin ya, nukleik asid, elasin, di mana bahan baku dari dinding usus kita ya. Kemudian kolagen tadi, L-glutation tadi, lalu sodium hyaluronat ya, yang membentuk kerangka jaringan ikat kita sebetulnya ini ya. Kemudian protein, amino asid ya, dan juga di sini ada fluid flow. Fluid flow itu dia dari ekstrak dari tomat ya. Tomat ini kan juga buah berbiji banyak ya, buah berbiji banyak yang ternyata dia punya kemampuan antiinflamasi dan juga dia punya kemampuan memperbaiki dinding usus ya. Nah, ini kolagen untuk perbaiki likigat. Di sini contohnya menggunakan kulit dari ikan ya, kulit dari ikan ternyata dia terbukti bisa pada tikus yang dia dibuat menjadi likigat gitu, menjadi bocor ususnya. Nah, ternyata dia bisa memperbaiki ya. Kemudian ini contohnya pada penggunaan salmon ovaripeptid pada tikus yang dibuat mengalami obesitas dan mengalami peradangan pada usus, mengalami dislipidemi ya. Ternyata dia memperbaiki seluruh parameter yang diperiksa di sini ya, termasuk parameter-parameter terhadap insulin ya, metabolisme glukosa ya, dimana kalau pada penderita COVID dengan komorbid diabetes misalnya, nah ini sangat membantu ya, sangat membantu. Kemudian juga dia meningkatkan fungsi hati karena akhirnya rata-rata fungsi hatinya menurun ya, maka pada orang-orang yang fungsi hatinya menurun baik diberikan seperti ini ya. Nah, lalu fluid flow ini dari beberapa
pendapat ahli dan penelitian terbukti dia bisa bersifat anti pembekuan darah ya, karena tadi kan dysbiosis menyebabkan vaskulitis, menyebabkan mudahnya terjadi gumpalan-gumpalan darah dalam pembuluh darah, maka kita membutuhkan sesuatu yang mengencerkan darah. Nah, yang alami ini dari fluid flow ini ya, jadi ini sudah diteliti juga kemungkinan ya bahwa fluid flow ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengencerkan darah ya, walaupun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Pendapat-pendapat ahli ini merupakan salah satu bukti bahwa ada ilmuwan yang sudah memberitahu kita bahwa ini punya potensi yang baik untuk dikembangkan untuk mencegah derajat sakit yang berat tadi, mencegah kematian, dan supaya kita bebas dari kedaruratan ya, karena sebetulnya kuncinya adalah pada keseimbangan tadi ya. Kalau TCM yin dan yang ya, yin dan yang. Nah, kemudian yang sudah dilakukan di Cina, jadi mereka juga menggunakan herbal ya, menggunakan juga apa namanya, probiotik ya, dan mereka menyusun buku yang juga menganjurkan penanganan mikroekologi ya, dengan melihat penggunaan antibiotik ya yang harus rasional ya, kemudian juga menggunakan diet yang tinggi serat, tinggi protein ya. Kemudian, nah ini salah satu handbook yang dibuat di Universitas Zhejiang ya, yang menyebutkan tentang pentingnya penanganan mikroekologi ya, pentingnya penanganan mikroekologi dalam mengatasi intestinal dysbiosis pada COVID-19 ya. Nah, ini penggunaan dari herbalnya yang disarankan oleh mereka. Ini ternyata juga Cina pun memperhatikan ini. Nah, maka jangan heran kalau ternyata di sana sudah angka kematiannya sudah sangat rendah dan mereka sudah berani keluar gitu ya. Mereka sudah berpesta. Kita mungkin harus belajar ke Cina ya. Katanya belajarlah sampai ke Cina. Ada peribahasanya, saya lupa peribahasanya apa ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke, nah banyak dok nih yang mau tanya udah dari tadi. Sebentar saya bantuin baca. Oke, saya selalu juga. Dok, antibiotik. Ini dok ada yang tanya, dok antibiotik azitromisin sebaiknya digantinya sama apa? Mungkin maksudnya digantinya nih sama produk kita yang apa gitu loh dok, kalau nggak mau antibiotik terlalu banyak mungkin. Iya. Ya, kalau kita lihat tadi kan yang punya banyak antivirus ya kan sebenarnya kan infeksi virus nih. Kemudian yang bersifat penyeimbang sistem imun dan memperbaiki ekosistem tentunya yang mengandung bakteri tadi ya, Bifidobacterium ya. Yang kita punya harta karun kita tadi apa? Mengandung nanas, mengandung kiwi, mengandung resveratrol ya kan? Mengandung fukoidan ya. Dan kalau kita sudah diketahui punya dysbiosis atau penurunan fungsi organ, kita perlu tambah ya dengan yang mengandung kolagen tadi ya, kolagen sama yang memperbaiki usus kita. Kemudian kalau sampai ada misalnya gejala-gejala yang mengarah pada peradangan pembuluh darah dan peningkatan kepekatan dari darah ya, sehingga darah mudah menggumpal ya, ditambahi dengan tadi yang mengandung fluid flow ya, fusi dan subarasi ya tentunya ya. Oke.
semoga menjawab ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dok. Dok, mau tanya, kalau selama ini kan kita kebanyakan mikir kalau kena COVID, kita cuma harus minum multivitamin, yang banyak gitu kan. Cuman balik lagi, kalau misalkan kita konsumsi multivitamin terlalu banyak, itu kan juga ada efek negatif ke ginjal, bener ya dok? Nah, Ya benar, apalagi yang sintetik ya, yang sintetik. Nah, ini yang tadi ditanyakan, dalam rangka yang tadi dokter bilang kan ada istilah reboisasi usus, ekosistem usus. Nah, apakah cukup dok dengan hanya konsumsi, let's say kita bilang subarasi dan ucukusi aja, tanpa harus ada konsumsi multivitamin lainnya misalkan? Ya, jadi yang kita logika kita begini, kalau kita mau mereboisasi hutan, gitu kan ya, yang harus kita lakukan selain menanam bibitnya, kan probiotik itu bibitnya, ya kan? Ini kan tadi usus-usus mengandung bakteri itu ya. Nah, bibitnya ini juga butuh apa? Pupuk, butuh apa? Tanah yang subur kan gitu. Nah, tanah yang subur ini kita suburkan dengan konsumsi makanan yang sehat, di mana dia mengandung banyak mineral, banyak vitamin, ya kan? Jadi dari makanan kita yang kita makan, ya, yang sudah saya pernah sampaikan, konsumsi yang harus banyak dengan menggunakan prinsip apa? Piring teh, ya, piring teh itu kan kalau bisa kita kombinasikan berapa macam sayur dan buah, ya, saya sampaikan dulu. Paling tidak 7 ya, paling tidak 7 ada sayur dan buah yang kita makan dalam sehari-hari, ya, di mana dia mencakup setengah porsi dari makanan kita, baru kemudian di situ ada protein dan juga ada karbohidrat, gitu ya. Dan bakteri ini sangat suka dengan polisakarida, ya, maka polisakarida itu kan gula, ya. Tapi carilah sumber gula yang sehat, yang tidak buatan, ya, gula yang berasal dari buah atau dari apa, gula-gula dari produk alam yang tidak melalui proses yang menyebabkan terjadinya kerusakan, ya, terjadi mineralisasi dan apa namanya penambahan zat pemutih dan sebagainya yang justru akan menimbulkan penyakit, ya. Maka ya sudah, makan sayur dan buah yang manis-manis itu kan juga termasuk mengandung gula, gitu ya, dan gunakan gula yang baik, yang mempunyai indeks glikemik yang rendah, ya, jadi tidak mudah menyebabkan peningkatan glukosa dalam darah, karena glukosa dalam darah yang tinggi tadi juga bisa menyebabkan peradangan, ya. Oke, nah ini ada yang tanya lagi dok. Dok, boleh tolong dijelaskan perbedaan dari level CT di hasil swab? Nah ini juga nih dok, jadi ya mungkin maksudnya itu loh dok, yang hasil CT-nya kalau misalkan di atas berapa itu artinya apa, mungkin dia mau ditolong dijelasin tentang itu sih dok. Maksudnya kayak, gitu. maksudnya kan Parno dok panik nih, takutnya orang udah positif, iya. Misalkan kan ada yang kecil, ada yang besar, misalkan, tapi kan itu kan sebenarnya tingkatan, mungkin ngaruh ke gejala juga ya dok ya. Iya. Jadi begini, yang kita periksa itu adalah di mana? Di dalam saluran antara hidung dan yang menghubungkan dengan saluran napas bagian atas, ya, yang menghubungkan saluran antara paru dengan saluran napas bagian atas. Nah, itu bisa jadi yang ditemukan di situ adalah pecahan virus, bukan virus yang masih utuh, ya. Jadi PCR ini sudah disebutkan dalam salah satu keterbatasannya adalah dia tidak bisa membedakan apakah ini karena benar-benar karena virusnya atau bukan, ya. Yang kita temukan hanya potongan-potongan virus sebetulnya. Nah, potongan-potongan virus pun itu harus diamplifikasi, harus digandakan dia.
Nah, CT value itu sebenarnya menunjukkan berapa kali kita menggandakan untuk mendapatkan virus sekian banyak gitu ya yang bisa dibaca gitu. Nah, semakin dia digandakannya semakin rendah, berarti kan menunjukkan bahwa virusnya banyak gitu kan. Virusnya banyak, tapi dia tidak bisa membedakan ini virusnya istilahnya mati atau hidup lah kalau itu makhluk hidup ya. Sebenarnya virus itu materi genetik yang masih menjadi perdebatan ini hidup atau tidak. Maka istilahnya adalah dia aktif atau inaktif gitu ya. Dia aktif atau inaktif. Ya walaupun dari beberapa ahli virus mengatakan ini tuh makhluk hidup juga gitu ya, dia bisa hidup juga. Tapi hidupnya itu harus menumpang pada makhluk hidup yang lain gitu ya. Nah, maka ya kalau CT value-nya rendah itu menunjukkan dijumpai banyak partikel virus di situ. Tapi apakah dia aktif atau tidak itu kita nggak tahu. Gitu. Dan sayangnya yang dilakukan sekarang ini adalah PCR yang hanya mendeteksi satu virus. Ya, padahal pada pandemi di tahun 2002 itu digunakan multiplex PCR. Multiplex PCR itu berarti dia menggunakan banyak banyak alat detektor terhadap virus sehingga yang ditemukan banyak virus. Nah, karena yang ditemukan banyak virus, mau nyari mana si tersangkanya itu susah kan, ya kan? Karena memang di sini banyak virus. Kita tiap hari menghirup udara yang tidak steril. Gitu ya. Kalau di sini baru terjadi wabah, ya otomatis dengan mudah kita bisa mendapatkan virus itu ada di dalam tubuh kita, di dalam saluran hidung kita. Ya, harusnya kalau kita mau tahu dengan benar apakah orang ini terinfeksi betul atau tidak itu bukan di sini yang diperiksa. Di mana kira-kira yang diperiksa? Di paru-parunya atau di darahnya. Nah, itu sebetulnya yang harus dicari gitu ya. Di darahnya ya. Dan sekali lagi itu pun harus dibuktikan bahwa itu virus utuh, bukan virus yang hanya pecahannya gitu. Nah, maka sebetulnya CT value ini kalau mau dibilang akurasinya untuk mendeteksi orang itu sakit, terinfeksi atau tidak itu ya kurang ya, karena yang dia deteksi hanya menggunakan satu jenis virus penandanya ya, tidak menggunakan penanda yang lain, dan yang dideteksi bukan whole virusnya tapi hanya pecahan-pecahan proteinnya gitu. Dan itu digandakan. Nah, CT value itu sebetulnya menunjukkan berapa kali virus ini digandakan gitu ya. Kalau semakin tinggi artinya dia dibutuhkan penggandaan berkali-kali baru ditemukan segitu virus, berarti apa? Berarti rendah ya potongan virus yang didapatkan di situ. Nah, maka PCR ini bukan patokan sebetulnya. Patokannya adalah gejalanya. Gejala dan tanda yang harus diperiksa oleh dokter. Jadi, makanya orang laborat nggak boleh sebetulnya dia menentukan, oh kalau hasil PCR positif, oh berarti kamu sakit COVID ini, gitu ya. Nggak bisa. Ya, harus tetap oleh dokter yang memutuskan. Gitu. Dan laborat yang baik, dia akan memberi keterangan. Oh, CT value sekian, ini berarti bagaimana, keterbatasan dari PCR adalah bagaimana, dijelaskan. Makanya kalau baca PCR tuh harus kritis kita, ya. Kalau di situ tidak dijelaskan begitu, minta sama laborat yang benar gimana, ini benar positif apa enggak, gitu ya. Dan cut off point misalnya positif, itu masing-masing laborat itu bisa beda. Ya, masing-masing laporan bisa beda. Maka kita sebetulnya di sini harus banyak belajar sehingga kita tidak menerima begitu saja hasil lab itu disodorkan oleh orang yang tidak kompeten begitu ya, oleh orang yang tidak berwenang. Sehingga kita mendapatkan vonis yang akhirnya membuat apa? Cemas. Karena selama ini informasi yang masuk ke masyarakat, oh kalau PCR positif itu seakan-akan besok akan mati gitu ya, ya kan? Ya nggak? Kalau PCR positif rasanya besok kemungkinan besar saya mati ini, begitu? Ya nggak? Yang diberitakan oleh media. Nah,
Mengapa media seperti itu? Ya kita tidak tahu ya. Ini ada kaitannya dengan apa? Tapi jangan sampai yang seperti itu membuat kita akhirnya apa? Panik. Ya, orang kalau sudah panik udah nggak bisa mikir logis lagi. Ya, apapun dia akan makan. Nggak cuma utsu nanti, membabi buta. Dia akan makan azitromisin juga. Ada BA lagi nih, timun mungkin juga akan dia makan timun ya. Kalau ada orang bilang oh timun bisa untuk COVID gitu ya, atau wah lemon sama kelapa muda tambah kelapa mudanya dibakar, pasti dia akan melakukan itu juga gitu ya. Jadi seperti orang panik lah, setiap ada WA masuk seperti ini, broadcast seperti ini, dia terima seakan-akan itu benar ya, padahal belum tentu ya. Banyak hoak-hoak yang beredar, tayangan-tayangan video yang dikatakan ini begini begitu, ternyata sebetulnya tidak seperti itu ya. Seperti video di mana India ya, India yang katanya wah India ini ngeri nih apa di Sungai Gangga setelah ada acara ini bergelimpangan semua di jalan. Ternyata itu video lain ya, video lain yang ternyata berkaitan dengan ledakan gas ya. Terus kemarin tuh ada video tuh katanya wah rumah sakit penuh, sampai pasien ada di apa, ada yang masih harus nunggu di pick up, tergeletak di pick up itu atau di trotoar begitu. Padahal ternyata masalahnya bukan karena apa namanya pasien COVID yang membludak, bukan, tapi karena apa? Ternyata rumah sakit sedang dalam perbaikan dan ada yang pegawai-pegawai yang apa mengalami isolasi mandiri dan sebagainya itu ya. Jadi berita-berita semacam itu menimbulkan ketakutan-ketakutan yang berlebihan, yang akhirnya membuat logika kita tidak jalan ya gitu ya. Logika nggak jalan ya bakal mungkin apa ya, semuanya nggak cuma usul dia terima dari masukan-masukan lain pun dia akan konsumsi itu semua gitu. Boros dong kalau seperti itu ya. Jadi apa ya, ya kalau seperti kita temukan di sini ursu itu kandungannya seperti harta karun seperti itu gitu ya. Misalnya kita dalam kondisi tidak bisa mengakses makanan yang alami ya, kita kan yang paling baik ya yang alami, yang murah, yang alami gitu ya. Tapi bisa nggak sih kita mengkombinasikan nanas, kiwi, anggur dalam sehari kita makan, dan bisa nggak itu akan diserap oleh tubuh kita ya. Ketika teknologi menyatukannya dalam harta karun berbentuk produk yang dia bersifat nano ya, dia mudah menembus sel, ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sistem tubuhnya sudah hancur atau sudah berkurang, sudah menurun, apalagi dia punya gangguan mitokondria, apa gangguan sel dari makrofagnya mengalami dysfunction gitu ya. Ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang seperti itu ya. Atau kita tidak bisa mengakses ya makanan-makanan yang sehat, dengan terpaksa kita harus mengkonsumsi suplemen yang walaupun mahal, tapi kan mahalnya itu juga ada harga, ada ini juga kan gitu, ada manfaat yang sesuai harganya lah ya kan. Iya nggak? Ya nanas mungkin bisa kita jumpai di jalan-jalan tuh, tapi kan tidak semua orang bisa beli nanas saat itu ya, dan mengupasnya ya. Nanas itu kan mengupasnya susah nih ya kan, dan kalau dia berada di dalam isolasi kan ya nggak mungkin kita bisa apa namanya mengolahnya sendiri ya. Maka dengan adanya usukusi sebenarnya ini sangat membantu kondisi Indonesia yang seperti ini ya, seperti orang panik dan akhirnya menyebabkan darurat seperti ini ya. Jadi dan ini akan sangat membantu para petugas kesehatan ya, karena dengan mandirinya masyarakat mencegah dengan sesuatu yang dia punya, yang dia mampu, maka hal itu akan mengurangi beban dari para tenaga kesehatan yang saat ini juga sedang mengalami kondisi yang sama, yang terpapar juga ya, kemudian beban kerja yang berat ya. Itu saya kira akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi pandemi ya.
Oke, nah sekarang kita masuk ke topik yang paling klimaks, Dok. Ini tentang vaksin. Nah, ini ada yang nanya, Dok. Dok, mau tanya, tadi dokter bahas tentang ekosistem usus. Apakah setelah kita divaksin akan terganggu tuh ekosistem yang di usus atau nggak ngaruh? Nah, terus ada yang tanya juga, mungkin ini satu paket. Kalau misalkan saya ya, Dok, contoh, kan sekarang kita tahu vaksin ada banyak jenis, banyak banget. Contoh kalau misalkan saya udah AstraZeneca, saya udah nih, terus 3 bulan kemudian saya mau vaksin lagi Sinovac, terus kemudian 3 bulan lagi saya mau vaksin lagi Sinovac, apa itu boleh? Atau maksudnya kan mungkin logika dasarnya itu ya semakin banyak gua vaksin nih berarti semua jenis virus akan semakin sulit untuk masuk ke dalam tubuh, gitu loh logika dasarnya orang-orang mungkin ya. Itu benar nggak sih, Dok? Ya. Apa cuman ini aja? Apa ya kayak itu mah logika-logika dasar yang nggak ada dasarnya sebenarnya, itu cuman karena ya biar kita aman aja. Bener nggak sih, Dok? Ya. Jadi vaksin yang ideal itu tadi kan sudah saya jelaskan ya di atas pendapat para ahli tentang vaksin yang ideal. Itu dia masuknya seperti kalau masuk secara alamiah kita terpapar. Jadi selama ini kita mengenal ada vaksin polio kan ya. Nah itu dia ditetes, ada yang ditetes, ada yang disuntik. Nah, yang paling alamiah ya ditetes tadi, dia masuk, tidak menyebabkan rusaknya benteng-benteng tubuh kita. Benteng tubuh kita itu kan berlapis-lapis nih. Kalau kita injeksi itu berarti kita menembus benteng kita. Artinya kita sengaja memasukkan musuh kita ke dalam benteng. Ya kan? Ya tergantung kesiapan yang di dalam benteng bagaimana. Ya. Kalau di dalam baru pada tidur atau dia apa yang di dalam baru ibaratnya apa ya tidak bersatu saling bertengkar sendiri begitu misalnya ya. Jadi di situ ada mungkin pertempuran sendiri antara masing-masing tentaranya gitu ya, nggak bersatu, mudah diadu domba. Kira-kira kalau dimasuki musuh langsung dijebol bentengnya, tahu-tahu ketemu musuh di dalam padahal belum kenal sebelumnya, ya kan? Itu tergantung secara individu ya. Maka sekarang ini berkembang ilmu personalized vaccination ya. Maka kenapa Indonesia punya inovasi yang namanya vaksin Nusantara itu, karena salah satunya memikirkan itu, bahwa setiap orang itu mungkin tubuhnya berbeda-beda, belum tentu cocok ya dengan berbagai macam vaksin yang dikembangkan oleh banyak negara itu, ya kan? Dan apalagi kalau itu menembus benteng, ya menembus benteng kita. Ya idealnya tadi nggak menembus benteng, diberikan seperti kalau kita terinfeksi alamiah, ya. Otomatis kalau menembus benteng ya kemungkinan efek sampingnya lebih besar, dan kita harus ingat bahwa tubuh kita itu sekali trigger itu dia akan konsentrasi pada satu antigen itu, kemudian dia akan menimbulkan respon itu untuk munculnya memori itu butuh waktu ya, kurang lebih siklusnya itu sekitar 30 sampai 40 hari ya, bervariasi tergantung faktor-faktor individu. Nah, maka kenapa kok sekarang ini ada jadwal, kenapa vaksin kedua harus setelah 1 bulan misalnya, itu kan mempertimbangkan kemampuan kita merespon antigen supaya sel tubuh kita itu tidak ibaratnya orang kena antigen itu kayak orang bingung, ya kan? Kayak orang bingung, ya. Dan akhirnya malah justru lemah kalau misalnya tidak sesuai dengan siklus ini, gitu ya. Maka ya sebaiknya nggak bisa terus begitu gonta-ganti. Oh sekarang sudah Sinovac mau ganti lagi AstraZeneca, atau vaksin pertama Sinovac, vaksin kedua AstraZeneca, ya nggak bisa ya, harus sesuai dengan yang pertama dijadwalkan, kemudian harus dilihat respon individu tadi ya. Kalau seperti Pfizer misalnya,
Pfizer itu bahkan harus dilakukan tes ya, apakah memang orang ini punya alergi atau tidak. Kalau alergi nggak boleh diberikan ya. Kalau alergi terhadap komponen dari vaksin. Nah, komponen vaksin itu kan nggak cuma virusnya ya, bukan hanya virus ya, tapi kalau seperti yang produk-produk konvensional seperti Sinovac, di situ ada ajuvannya biasanya logam berat, yang digunakan ajuvan ini aluminium gitu ya. Lalu komponen yang lain misalnya pengawet ya, pengawet saya kurang tahu yang digunakan apa, tapi yang saya tahu dia bukan merkuri ya, karena kalau merkuri lebih berat lagi, jadi ada 2 logam di sini yang digunakan ya. Logam berat ini akan membebani siapa? Membebani makrofag kita terutama ya. Kalau kita sudah punya gangguan fungsi makrofag dan mitokondria, tentu akan ada dampak efek samping ya, apalagi yang namanya aluminium itu dia seperti deposit di situ, deposit di dalam kulit ya, dimana dia akan menciptakan peradangan-peradangan. Maka pernah ada tuh beberapa orang setelah vaksin apa, asam uratnya tinggi ya, karena di sini aluminium itu dia menciptakan peradangan yang menyebabkan yang namanya purin itu tinggi di dalam tubuh kita. Nah, ibaratnya kita makan makanan yang kaya purin itu jadinya ya, akhirnya asam uratnya tinggi. Nah, jadi orang-orang dengan gangguan metabolisme, zat toksik, gangguan disfungsi makrofag, disfungsi mitokondria harus hati-hati ya dengan vaksin-vaksin yang mengandung zat-zat tambahan, termasuk tadi aluminium ya. Ya carilah vaksin yang bebas itu ya. Jadi kalau mau vaksin ya. Nah, seperti vaksin Nusantara itu kan didesain per individu. Jadi vaksin Nusantara itu sel kita tadi, sel kita yang namanya dendritic cell itu, dia diambil ya, lalu dipaparkan di luar ya, dipaparkan dengan antigen virus di luar tubuh kita. Nah, setelah dia mengenali, responnya dilihat kan. Nah, responnya sesuai nggak dengan yang kita harapkan. Nah, kalau sesuai dengan yang kita harapkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita lagi. Gitu, ya. Jadi itu lebih sesuai dengan pada orang-orang yang punya penyakit-penyakit gangguan makrofag, dengan penyakit-penyakit yang mengalami disfungsi mitokondria dan lain-lain ya. Atau ya dengan pilihan tadi probiotik ya, karena kan yang kita takutkan itu COVID itu kalau ada disbiosis yang terjadi karena gundulnya ekosistem usus yang apa namanya kehilangan bakteri tadi ya. Maka mengapa kok Kanada dan Australia bekerja sama membuat vaksin yang menggunakan Bifidobacterium longum? Nah, karena dia tahu bahwa COVID yang berat yang harus kita cegah. Jadi, vaksin itu kita harus tahu dia tidak menghindarkan kita dari terinfeksi. Makanya kenapa orang sudah divaksin masih bisa kena, ya kan? Masih bisa kena. Karena vaksin itu tidak mencegah kita terinfeksi. Tapi diharapkan dia mencegah kita mengalami infeksi yang derajatnya apa? Berat dan kematian, ya kan? Gitu. Nah, yang menyebabkan infeksi itu derajatnya berat apa tadi? Salah satunya adalah dysbiosis, ya kan? Berarti vaksin ini harus mengatasi dysbiosis. Nah, vaksin yang paling ideal yang bisa mengatasi dysbiosis yang terjadi pada penderita COVID, padahal secara penelitian diketahui dysbiosisnya kekurangan apa? Bifidobacterium longum. Berarti vaksinnya harus mengandung Bifidobacterium longum. Nah, Bifidobacterium longum vaksinnya yang ada sekarang dikembangkan oleh 3 negara. Bukan 3 negara. Ya pelopornya Kanada, tapi Kanada bekerja sama dengan Australia, ya kan? Lalu Swedia mengembangkan bekerja sama dengan Vietnam. Ya, artinya ada berapa negara? Ya 3 negara ya, 3 negara. 3 negara, ya. Nah, mau ikut mana? Swedia, Kanada, Australia. Indonesia ini kebanyakan ikutnya mana nih? Saya juga bingung nih. Katanya WHO, tapi ternyata juga banyak yang tidak sesuai dengan WHO. Saya agak bingung dengan yang Indonesia ini, dia ngikutnya mana? Ya karena kalau dia mau
Indonesia itu mau melihat Australia, mau melihat Kanada, mau melihat Vietnam lah yang paling dekat dengan kita masalah ekonominya, masalah lingkungannya gitu ya. Vietnam gitu. Vietnam mengembangkan yang probiotik ya. Kenapa Indonesia kok yang punya ahli-ahli probiotik tidak ke sana gitu ya. Itu yang saya heran sekarang. Ya bukan hanya heran, sedih. Ya sedih sebetulnya, saya itu sedih menghadapi ilmuwan-ilmuwan yang di Indonesia kok para ahlinya ini tidak belajar dari negara-negara yang diketahui memang sudah berhasil mengatasi pandemi ya. Seperti Swedia itu saya punya ahli epidemiologi yang menjadi idola saya ya. Namanya Profesor Anders Tegnell, merupakan salah satu ahli epidemiologi yang mau jadi bumpers ya, mau jadi bumpernya pemerintah ya, karena pemerintah melakukan kebijakan yang sangat manusiawi, memanusiakan manusia sesuai dengan fitrah kemanusiaan gitu ya. Tapi di lain sisi dia menjaga betul-betul kondisi kesehatan masyarakatnya dengan pendekatan-pendekatan yang terkini ya, pendekatan-pendekatan yang terkini. Demikian juga dengan Australia, Kanada ya, ilmuwan-ilmuwan vaksinnya luar biasa ya. Di Kanada ada sekitar berapa produk dari sana ya, termasuk Pfizer itu sebenarnya kerjasama dengan Kanada sebetulnya ya. Kemudian Medicago itu vaksin yang dia menggunakan rekayasa genetik ya, tapi masih disuntikkan juga, tapi dia menggunakan tumbuhan ya, jadi tidak menggunakan sel hewan. Kemudian edible plant vaccine ya, itu juga. Jadi mengkombinasikan serat pangan, di mana serat pangan ini juga mengandung vitamin, seperti pisang misalnya, dipakai untuk vaksin. Nah, sebenarnya kita punya ahlinya. Ini besok saya bicara dengan ahli vaksin ya di Indonesia. Besok itu saya ada webinar bersama dengan ahli vaksin Indonesia, virolog, yaitu ahli virologi, yang dulu menjadi partnernya Dr. Siti Fadilah Supari mengatasi pandemi flu burung itu ya, di mana beliau berpendapat bahwa pandemi flu burung itu bukan berasal dari ayam ya, dan ini bukan pandemi ya, ini adalah infeksi flu ya, infeksi flu yang sudah diketahui memang sudah ada, dan treatment-treatmentnya ya harusnya sesuai dengan yang dulu lah gitu ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang dipakai bukan menghancurkan virus, tapi bagaimana virus ini beradaptasi dengan ekosistem kita. Jadi ekosistem kita yang jadi yang harus kita perbaiki gitu kan. Nah ini insya Allah besok saya ada webinar dengan beliau. Jadi memang kita Indonesia ini darurat itu banyak faktor ya, banyak faktor yang mungkin harus membuat kita introspeksi ya, introspeksi. Mengapa kok kita case fatality rate-nya tinggi sedangkan negara lain tidak ya, berarti kan ada sesuatu yang salah dengan negara kita gitu kan ya, dibandingkan negara lain. New Zealand dan Australia sudah membuka diri, memberikan sedikit kelonggaran pada masyarakatnya, walaupun cakupan vaksinasinya masih rendah ya, sekitar New Zealand itu sekitar 1, ya, Australia 3, ya. Kemarin yang di mana? Di Bulgaria apa? Di mana yang Piala Eropa itu di mana? Hungaria, di Hungaria ya. Itu cakupan vaksinasi 60, ya 60%. Jadi memang banyak hal yang kita harus belajar lagi, berkaca dari negara lain, termasuk belajar ke Cina tadi ya. Jadi ternyata Cina pun mengutamakan pendekatan mikroekologi ya, dengan diet yang sehat, dengan probiotik, dengan menggunakan herbal. Jadi di sana ada sekitar yang dilibatkan itu
ahli-ahli herbalis mereka itu dilibatkan dalam pandemi ya. Jadi pemerintah itu menggandeng juga herbalis, ya, ahli TCM, ya. Dan saya sangat salut ya dengan hal seperti ini. Saya pernah mengikuti konferensi, bukan konferensi ya, semacam conference internasional di Birmingham itu. Saya mengikuti presentasi-presentasi dari ahli tradisional Chinese medicine itu luar biasa. Ya, seperti akupunktur itu ya, bagaimana akupunktur diterapkan di dunia modern ya, bahkan ada satu ahli naturopatologi naturopati ya, naturopati dari London ya, beliau PhD dari Institut naturopati ya dari London. Di London itu ada Institut Naturopati. Itu beliau bicara tentang bagaimana akupunktur ini menjadi salah satu metode vaksinasi. Ya, itu luar biasa ya sebetulnya ya. Jadi dalam sejarah ternyata dari Cina ini banyak sekali metode-metode pengobatan yang sebetulnya masih relevan ya, dan bisa kita jadikan sebagai satu alternatif yang sudah diakui oleh dunia ya, sudah diakui oleh dunia. Oke, nah itu ya teman-teman sedikit sharing tentang vaksin, tentang yang tadi mungkin teman-teman mau tahu. Jadi balik lagi sih sebenarnya yang kayak tadi Dokter Susi bilang, saya juga setuju. Jadi tingkat COVID di satu negara itu nggak bisa dibilang hanya dari, oh iya nih tingkat vaksinnya masih rendah, oke ini berarti negaranya masih akan banyak yang COVID apa segala macam ya, kan tadi udah dijelasin juga. Bukan dari hal itu ya dok ya. Jadi take home message-nya ya, kita harus mandiri menghadapi COVID ini dengan pendekatan mikroekologi tadi, ya kan? Karena masalahnya kita yang bisa mencegah kematian itu kan sebenarnya dengan mengatasi gangguan keseimbangan ekosistem dan gangguan sistem imun yang keduanya berkaitan sebetulnya ya. Ada yang tanya nih, bagaimana take home message-nya? Mikroekologi yang harus kita atasi ini bukan hanya dalam tubuh kita, ya karena tadi ada kaitannya dengan tanah di sekitar kita, udara di sekitar kita, makanan kita kan, kemudian lingkungan kita gitu ya. Jadi kalau seperti saya yang sudah saya terapkan adalah saya mengelola sampah di rumah saya secara mandiri ya, dengan menggunakan metode-metode pemisahan sampah. Itu termasuk salah satu yang upaya mengatasi mikroekologi ya, supaya tidak terjadi gangguan ekosistem karena sampah ya. Kemudian juga menanam tumbuh-tumbuhan yang menghijaukan ya, jadi bukan hanya menghijaukan tapi juga meningkatkan bakteri baik ya, seperti misalnya buah nih, pohon mangga ya, pohon mangga itu ternyata asap dari kayunya itu bisa untuk mengawetkan ikan. Mengapa? Berarti ada sesuatu pada pohon mangga yang dia mencegah perkembangan dari bakteri yang jahat ya. Sama halnya pohon rambutan, terus kemudian bunga seperti bunga lidah buaya, kemudian lidah mertua gitu ya, lidah mertua yang lancip-lancip itu ya. Tapi jangan dikatakan mertua itu pasti lancip lidahnya, enggak ya, tapi lidah mertua itu ternyata juga diteliti di Jerman, dia mampu menyerap zat toksik di udara, termasuk yang menjadi fokus penelitian saya itu di laboratorium, karena laboratorium itu kan banyak yang polutannya ya. Saya biasa kerja dengan formalin, kemudian silen ya, bensen ya, itu di udara laborat saya itu ya, toksik sekali karena itu bersifat karsinogenik ya. Nah ini yang sedang saya teliti, saya menggunakan tumbuhan yang disebut spider plant. Spider plant itu nama lainnya apa ya? Tumbuhan apa ya kalau di Indonesia kan ya?
Chlorophytum comusum nama latinnya. Nah itu dia bisa ditaruh di dinding-dinding kamar kita karena dia tidak butuh sinar matahari yang terlalu banyak, cukup seminggu sekali kita keluarkan atau kita siram gitu ya. Sama seperti lidah mertua juga begitu ya. Jadi perbanyaklah ruang hijau dalam rumah kita ya. Makan makanan yang masih kaya enzim, kaya serat, kaya gula alami ya, probiotik. Kemudian yang bikin fermented food sendiri itu termasuk salah satu upaya kita ini mandiri pangan, mandiri sampah ya, supaya ekosistemnya lingkungan dan tubuh kita tuh menjadi seimbang gitu ya. Oke, nah mungkin itu teman-teman yang bisa di-sharingkan hari ini oleh Dr. Susi juga. Jadi gitu ya teman-teman, bukannya dengan kita udah pernah kena COVID atau kita udah vaksin terus kita nggak jaga lagi, kita juga tetap masih harus jaga, kita tetap harus konsumsi makanan sehat, istirahat juga harus cukup, banyak olahraga juga kalau bisa dirutinin, sama ya jemur-jemur pagi deh gitu kan, bentaran aja jangan lama-lama ya kan. Meningkatkan hormon bahagia ya dengan ya ketemu walaupun hanya di mana, hanya melalui Zoom gitu ya sama komunitas kita gitu ya, atau sekali-kalilah keluar pergi ke daerah-daerah yang masih ekosistemnya masih alami gitu ya, biar diversitas ekosistem kita juga meningkat ya. Karena kalau kita di rumah terus itu ya stres gak? Pasti stres banget nih teman-teman mah di rumah terus. Iya, kalau perlu di rumah bikin kebun ya, bikin kebun biar nggak stres ya. Karena berinteraksi dengan tanaman, ada bau-bauan dari tanaman itu yang meningkatkan hormon bahagia kita ya. Itu hormon-hormon yang mengurangi stres dan meningkatkan sistem imun sebetulnya ya. Jadi seperti endorfin ya, serotonin ya, dopamin gitu ya. Jadi agar tubuh kita tidak stres dan sistem imun kita juga kuat ya, karena sistem imun yang kuat itu dipengaruhi juga oleh hormon ya. Oke, kalau gitu terima kasih Dokter Susi udah nemenin kita hari ini, waktunya sore ini. Ilmunya juga ya kan, dan beberapa tips sama triknya juga semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana di satu Indonesia, member EFC, keluarganya EFC, biar kita sama-sama bantu biar Indonesia nggak darurat lagi deh ya kan, jadi biar semuanya aman, biar semuanya cepat normal lagi. Oke. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Semoga semuanya dalam kesehatan dan perlindungan ya, dalam kebahagiaan ya, karena bahagia itu juga penting ya. Itu jadi jangan lupa bahagia walaupun kondisi kita seperti ini ya. Ya, oke. Thank you dokter. Selamat sore teman-teman semua. Happy weekend ya. Selamat sore.